Kakak Layan PT, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena pagi hari ini, di minggu pagi hari ini, kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita boleh beribadah. Sebelum kita memulai akan ibadah kita, kakak mengajak kalian untuk kita sama-sama mengucapkan yel-yel PT Bukit Sion. Tentunya kalian masih ingat ya? Apa kabar Pelkat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Adik-adik terkasih, kakak mengundang kita berdiri untuk kita menyanyikan bersama-sama Mars Teruna GPIB. Nyanyinya yang semangat ya. Adik-adik yang terkasih, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita memuji Tuhan lagi di dalam lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna, kita akan menghadap Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata di surga mulia, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami anak-anak Persekutuan Teruna GP Bukit Sion akan beribadah ya Tuhan. Mari Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya juga Engkau memberkati pelayan firman di dalam ibadah pada hari ini, yaitu Kak Luminar. Kiranya dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik terkasih, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Luminar, mari kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 454,
Indahnya saat yang teduh. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena di hari ini kami diberi waktu untuk mendengar dan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri. Bacaannya hari ini adalah Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia, yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Tema kita hari ini atau judul pembelajaran kita bersaksi dengan rendah hati. Dengan bacaan Alkitabnya terambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Siapa orang di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dirinya itu adalah seorang yang rendah hati? Kalau ada seseorang yang sudah berkata, saya ini orang rendah hati loh, kemungkinan besar dia bohong. Mana ada orang yang rendah hati pengumuman kemana-mana
kalau dia rendah hati? Oke, apa itu rendah hati? Di sepanjang teks bacaan kita hari ini, yaitu Yohanes 1 ayat 19 sampai 28, tak ada kita temukan kata rendah hati. Benar kan ya? Gak ada kan kata rendah hati dalam teks kita hari ini? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati itu artinya tidak sombong, tidak angkuh. Sekarang, mari kita lihat mengapa kita tahu bahwa Yohanes dalam teks Alkitab kita hari ini bisa dikatakan sebagai seorang yang rendah hati. Menjadi populer atau terkenal adalah impian hampir semua orang. Karena popularitas adalah sesuatu yang dianggap mampu memberikan berbagai kenyamanan sehingga harus diraih dengan cara apapun. Bagi Yohanes Pembaptis, menjadi populer bukanlah tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah menyerukan pertobatan dan membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis membuat dirinya makin dikenal banyak orang, dan orang-orang Yahudi mengutus para imam dan orang Lewi untuk menyelidiki tentang siapa Yohanes Pembaptis. Bisa kita baca di ayat 19. Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Mereka juga mulai mengajukan beberapa nama yang memiliki kehormatan dan karisma di mata orang Israel. Eliakah kamu? Atau seorang nabi yang akan datang? Semua dugaan itu disangkal oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab seperlunya tanpa dusta. Aku bukan Mesias, aku bukan nabi yang akan datang. Semua dugaan itu disangkal oleh Yohanes. Orang banyak itu berpikir kalau Yohanes Pembaptis bukan siapa-siapa, mengapa ia melakukan baptisan? Ayat 25 dan 26. Yohanes menegaskan bahwa dirinya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ayat 23. Ia hanyalah sarana yang dipakai Allah untuk membawa bangsanya bertobat dan menerima kedatangan juru selamat. Situasi saat itu memungkinkan bagi Yohanes meraih popularitas karena ada sekelompok orang yang percaya dan menghormatinya. Namun, bukan itu yang Yohanes lakukan. Ia tetap menempatkan Yesus sebagai inti pemberitaannya. Yohanes menjadi contoh nyata bagaimana seharusnya seorang hamba atau pelayan Tuhan hidup, yaitu tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjadi tenar. Dan Yohanes juga contoh kerendahan hati. Ia sadar dan tahu bahwa misinya hanyalah utusan untuk mempersiapkan jalan bagi seorang yang jauh lebih agung dan besar, yakni Yesus Kristus. Dalam keseharian kita, seringkali diperhadapkan dengan situasi yang mirip dengan apa yang dialami oleh Yohanes. Contoh yang sederhana saja, saat kita mulai merasa terbang, melayang-layang karena pujian yang dilemparkan oleh orang lain. Misalnya, jago amat sih main musiknya. Kamu tuh lucu, imut, gemesin banget. Wow, kamu pinter banget bisa dapat ranking di kelas. Saat kamu sedang dipuji dan serasa terbang tinggi, disitulah ujian sebenarnya untuk melihat apakah kita memang
adalah seorang yang rendah hati atau bukan. Seorang pelayan Tuhan mengetahui dan menyadari status dirinya sebagai hamba Allah. Ini bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi malah membanggakan. Karena apa? Karena ada kepercayaan yang besar dari Tuhan untuk kita. Yohanes bukan melakukan pelayanan dengan sembarangan. Ia melakukannya dengan baik seperti yang dinubuatkan tentang keberadaannya. Sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan kepadanya dan dia melakukannya dengan tanggung jawab. Seorang pelayan Tuhan bekerja untuk kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kebesaran nama dirinya sendiri, baik dalam keberhasilan, tapi juga pada saat situasi tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yohanes patut menjadi teladan kita sebagai anak-anak Allah, khususnya kita yang aktif di dalam pelayanan, entah sebagai kakak layan, majelis, song leader, pianis, pembawa doa syafaat, dan lainnya yang memberi diri dalam pelayanan. Karena bintang utama di dalam pelayanan bukanlah diri kita. Maka jangan biarkan diri kita menjadi sasaran perhatian orang. Apalagi sampai membiarkan diri menikmati segala pujian yang muncul karena kerja pelayanan kita. Jangan pernah lupa bahwa Yesus Kristus adalah tujuan dan bintang utama dari segala pelayanan kita. Semua karya kita tak lebih dari kesaksian kita yang mengantarkan orang lain kepada Tuhan, Sang Firman yang adalah terang itu. Menjadi idola, populer, dan terkenal merupakan dambaan banyak orang, termasuk teruna-teruna seusia kalian. Banyak cara dilakukan, bahkan bisa mengorbankan seorang teman atau sahabat untuk bisa mencapai popularitas. Apalagi di zaman sekarang ini, bila ada kesempatan untuk menjadi idola dan makin terkenal, pastilah orang tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Zaman sekarang ini, banyak orang cenderung ingin diakui dirinya lebih besar dari orang lain. Orang lain dipandang rendah. Bahkan orang berani melakukan kecurangan demi memenuhi ambisinya. Banyak orang ingin dianggap lebih hebat supaya mereka dipuja-puja atau mendapat pujian. Karena meraih prestasi terkadang mudah bagi orang untuk menjadi sombong. Adik-adik, janganlah mengharapkan hasil yang luar biasa ketika bersaksi bagi Yesus. Tidak penting hasilnya, yang lebih utama dan terutama adalah memberitakan Injil yang disampaikan kepada semua orang yang tetap berpusat kepada Kristus. Bersaksilah tanpa kompromi, tanpa bergeser dari pemberitaan, meskipun orang lain menolaknya. Marilah kita mengambil kesempatan melayani Yesus sebagai komitmen menjadi hamba dan saksi Kristus yang setia. Mari kita teruna-teruna Kristen menyatakan komitmen untuk hidup dalam kerendahan hati setiap hari. Untuk menjadi rendah hati harus bisa melawan ego sendiri, termasuk sikap yang hanya mau menang sendiri. Kerendahan hati bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Tinggi. Karena di balik setiap keberhasilan kita ada pertolongan Tuhan Yesus.
Adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan Yesus atas apa yang kalian raih. Kita hanya alat Tuhan. Hal inilah yang menjadi dasar kerendahan hati kita yang perlu ditanamkan terus-menerus di dalam setiap diri kita. Robert. Alright. Oh. Should be. Oh, nee. Oh, jee. Ja, Dat is zonde. dames en heren, ik zal je stukken dragen. Nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja, dat is een rolletje. Ja, ja. Moet dit nog eens? Even kijken. Kijk. Ja, we gaan het filmen. En hoe dat je iets wat hebben. Dat het nodig is. Nee. Nou, dit hadden we gezegd. Ja, dat weet ik gewoon. Ja. Zo, ja. Zijn er nog inhoudelijke vragen? Ja, dat is belangrijk. Hoe? Wat is CAO? Dit is helemaal geen emmer in nodig. Mari kita menjadi saksi Kristus yang rendah hati dalam menjalankan tugas pelayanan kita. Amin. Ya Tuhan, kami mau berterima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami masih boleh dapat beribadah walaupun secara online. Berkatilah kakak-kakak layan yang telah terlibat dalam ibadah hari ini, berikanlah mereka semua kesehatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Bukit Sion Balikpapan. Berkatilah para pendeta, penatua, diaken, karyawan kantor, serta jemaat GPIB Bukit Sion Balikpapan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Berkati pemerintah kami yang berusaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah COVID-19 cepat berlalu dan program pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Berkati juga orang-orang yang terpapar COVID-19, biarlah mereka tetap semangat dan pasti kesembuhan akan terjadi atas mereka. Dan semua yang memerlukan pertolongan Tuhan, biar yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kekuatan, dan biar berkat-Mu selalu melimpah atas kami semua. Inilah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau memberkati Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, serta untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh virus COVID-19. Engkau mau menjamah serta memberkati dengan kuasa Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami bisa bebas dari pandemi COVID-19. Engkau juga mau memberkati untuk para tenaga medis yang saat ini merawat para pasien yang terpapar virus COVID-19. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau mau menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Silakan adik-adik memasukkan ke dalam amplop persembahan adik-adik, dan jangan lupa untuk dituliskan persembahan PT, nama, dan dari sektor berapa. Dan kemudian persembahan adik-adik bisa dititipkan kepada orang tua atau kepada majelis jemaat di sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Adik-adik terkasih, bersama kalian, mari kita berdiri untuk kita mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau
ibadah yang berjalan ini Engkau senantiasa memberkati, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman kami sebagai anak-anak Persekutuan Teruna dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna Kristen. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu tadi telah memberikan persembahan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan yang ada di gereja. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik PT bersama Kakak Layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat semua ya? Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun kita masih beribadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita ya di dalam kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah boleh mengambil bagian di dalam IHMPT kita hari ini, dan juga kepada adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman di dalam ibadah kita, yaitu Kak Luminar, yang dengan begitu indahnya sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan kakak berharap adik-adik bisa memperlakukannya di dalam kehidupan adik-adik sebagai teruna-teruna Kristen. Dan kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Luminar di dalam kehidupannya, bersama keluarga, di dalam pekerjaannya, dan juga di dalam pelayanan di PLKPT. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah boleh membantu akan perekaman IHMPT kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian ya. Adik-adik yang terkasih, kakak tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan supaya kita taat dengan protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19, yang tentunya prokes ini ada 5 ya adik-adik, yaitu yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi aktivitas di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Demikianlah yang boleh Kanela sampaikan di dalam warta pelkat kita di dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik terkasih, mari berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan diiringi dengan lagu dari Gita Bakti nomor 50, Perubahan Ajaib. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada kita. Tetap semangat dan menjadi berkat buat sesama. Jika ingin hidup tentram, aman, damai, sukses dan bahagia, berusahalah menghindari kesombongan dalam diri. Dan mulailah dengan bersikap rendah hati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu dari awal sampai berakhirnya ibadah kami, yaitu ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion. Kiranya ibadah kami dapat menjadi berkat buat sesama. Terlebih firman yang kami dengar hari ini, jadikan kami teruna-teruna yang selalu rendah hati. Mampukan kami untuk tidak menyombongkan diri, sebaliknya terus-menerus mengagumi karya besar-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik dan kakak layan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.